Halo generasi cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu hari ini? Semoga baik-baik saja, sehat walafiat, dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Generasi cerdas, untuk menyongsong masa depan yang gemilang dan meraih sukses menggapai cita-cita, perlu didukung dengan kobaran semangat dan sikap yang optimis, rajin belajar, terus mengembangkan kreativitas, dan mau terus mengembangkan keahlian agar kita menjadi sumber daya manusia yang berkualitas sehingga mampu bersaing dengan tenaga kerja asing dalam sistem perekonomian pasar bebas. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang pasar bebas. Istilah pasar mungkin sudah tidak asing lagi bagi kalian, dan kita pernah membahasnya pada kelas 7. Apa itu pasar? Ya, betul. Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas pasar yang lebih luas ruang lingkupnya, bukan hanya pasar yang berada dalam lingkungan di wilayah sekitar kita saja, melainkan pasar yang sudah meliputi antar negara-negara, baik itu dalam satu kawasan regional maupun dalam kawasan internasional. Pasar bebas atau perdagangan bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap ekspor atau impor. Kegiatan perekonomian sepenuhnya berada pada dinamika penawaran dan permintaan. Kebijakan perdagangan bebas umumnya mempromosikan hal-hal berikut. 1. Perdagangan barang tanpa pajak, termasuk tarif atau hambatan perdagangan lainnya. 2. Perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. 3. Akses ke pasar yang tidak diatur. Dan keempat, akses informasi pasar yang tidak diatur. Macam-macam organisasi ekonomi perdagangan bebas antara lain yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Kemudian ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Selanjutnya Asia Pacific Economy Corporation atau APEC. Kemudian Uni Eropa atau Masyarakat Ekonomi Eropa atau biasa disingkat dengan MEE, dan World Trade Organization atau WTO. Yang pertama, Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Berdasarkan KTT yang diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada Desember 1997, ASEAN memiliki vision 2020 yang intinya menitik beratkan pada pembentukan kawasan ASEAN yang stabil, makmur, dan kompetitif dengan pertumbuhan ekonomi yang adil, merata, serta dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Dan pada hasil KTT yang ke-12 di kota Jebu, Filipina, Januari 2007, ASEAN bersepakat untuk menjadikan wilayah ASEAN sebagai wilayah dengan perdagangan bebas, baik barang maupun jasa, investasi, tenaga kerja profesional, dan aliran modal. Misinya adalah menjadikan perekonomian di ASEAN menjadi lebih baik, mampu bersaing dengan negara-negara yang perekonomiannya lebih maju. Tujuan utama MEA adalah ingin menghilangkan secara signifikan hambatan-hambatan kegiatan ekonomi lintas kawasan ASEAN dengan implementasi 4 pilar utama, yaitu 1. MEA akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata dengan memprioritaskan pada usaha kecil menengah. Kedua,
MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi dan terdapat perlindungan berupa sistem jaringan dari agen-agen perlindungan konsumen, mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta, menciptakan jaringan transportasi yang efisien, aman, dan terintegrasi, menghilangkan sistem double taxation, dan meningkatkan perdagangan dengan media elektronik berbasis online. Yang ketiga, MEA sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional. Yang keempat, MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global. Yang kedua, ASEAN Free Trade Area atau AFTA. AFTA dibentuk berdasarkan dari hasil kesepakatan konferensi tingkat tinggi ASEAN yang keempat di Singapura pada tahun 1992. AFTA merupakan perwujudan dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia. Skema atau SEPAFTA, Command Effective Preferential Tariff for ASEAN Free Trade Area, antara lain yaitu dengan penurunan tarif hingga 0 sampai dengan 5%. Kemudian dengan penghapusan pembatasan kuantitatif dan hambatan-hambatan non-tarif lainnya. Kemudian dengan kesepakatan untuk menghapuskan semua bea masuk impor barang bagi Brunei Darussalam pada tahun 2010, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, dan bagi Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam pada tahun 2015. AFTA didirikan antara lain yang pertama yaitu untuk menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. Yang kedua yaitu untuk menarik lebih banyak foreign direct investment atau penanam modal asing. Yang ketiga yaitu meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN. Organisasi ekonomi pasar bebas yang ketiga adalah Asia Pacific Economic Corporation atau disingkat dengan APEC. Organisasi APEC diprakarsai oleh Perdana Menteri Australia Bob Hawke ketika berpidato di Seoul tahun 1989. Pada akhir tahun itulah negara-negara yang hadir di Canberra sepakat untuk mendirikan APEC. Tujuan pembentukan APEC adalah antara lain satu, untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik dan meningkatkan kerjasama ekonomi melalui peningkatan volume perdagangan dan investasi. Yang kedua yaitu memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Yang ketiga yaitu tempat usaha negara maju untuk membantu negara berkembang. Yang keempat, meningkatkan perdagangan dan investasi antar anggota. Yang kelima yaitu menjalankan kebijakan ekonomi secara sehat dengan tingkat inflasi yang rendah. Yang keenam yaitu mengurangi dan mengatasi sengketa ekonomi perdagangan. Yang keempat, Organisasi Ekonomi Uni Eropa atau Masyarakat Ekonomi Eropa atau biasa disebut dengan MEE. Masyarakat Eropa dipersatukan melalui perjanjian Maastricht ke-12. Dan pada tanggal 1 Januari 1993, The Treaty on European Union mulai dilaksanakan. Setelah diratifikasi oleh semua parlemen
anggota masyarakat Eropa. Mulai tahun 1999, masyarakat Eropa hanya mengenal satu mata uang yang disebut dengan Eropa Currency Unit atau ESU atau European Union atau EU. Tujuan MEE antara lain yaitu 1. Mengintegrasikan Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja. Kedua, memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota. 3. Menghapuskan semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional. Dan keempat, meluaskan hubungan dengan negara-negara selain anggota MEE. Organisasi Ekonomi Pasar Bebas yang terakhir adalah World Trade Organization atau WTO. WTO sebagai organisasi perdagangan dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang mengatur masalah perdagangan antar negara. Organisasi ini dibentuk tanggal 1 Januari 1995 untuk menggantikan General Agreement on Traffic and Trade. Tujuannya adalah 1. Untuk meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggota melalui perdagangan bebas. Kedua, yaitu membantu produsen barang dan jasa serta eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan. 3. Mendorong lebih terbukanya perdagangan dunia. Keempat, menciptakan rangkaian aturan dan prinsip guna mengatur perdagangan internasional. Kelima, menyusun kewajiban anggotanya untuk menjamin berjalannya sistem internasional non-diskriminatif. Keenam, menyediakan forum untuk membicarakan isu-isu perdagangan internasional. Dan yang ketujuh, yaitu menyediakan mekanisme penyelesaian perdagangan internasional. Nah, sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya dengan materi-materi yang baru. Sebelum kita akhiri, berikut adalah soal-soal latihan yang harus kalian kerjakan di rumah. Kerjakan pada lembar kerja kalian dan nanti hasilnya diserahkan ke Google Classroom kalian. Yang pertama, yaitu jelaskan pengertian perdagangan bebas. Yang kedua, sebutkan organisasi ekonomi perdagangan bebas dalam kawasan ASEAN. Yang ketiga, sebutkan negara-negara penggagas terbentuknya ASEAN. Yang keempat, jika kalian terlibat dalam perdagangan bebas, apa yang akan kalian eksplor dari potensi yang ada di daerahmu dan bagaimana langkah-langkahnya jika kalian sebagai seorang entrepreneur. Yang kelima, bagaimana menurutmu upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia agar mampu bersaing dengan tenaga kerja asing dalam perdagangan bebas. Nah, itulah soal-soal yang harus kalian kerjakan di rumah. Selamat mengerjakan. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Salam sehat, selalu semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.